Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kartini dengan NIM 8622410077. Saya mahasiswa Universitas Primagraha dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya dari kelas RA1 semester 3. Video ini saya buat sebagai salah satu tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Literasi Digital dengan dosen pengampu Ibu Ufi Nurseha MPD. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang peta. Peta adalah sebuah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu. Ilmu yang mempelajari peta disebut dengan kartografi, dan orang yang ahli membuat peta disebut kartograf. Peta dibuat dalam berbagai bentuk. Ada peta konvensional atau gambar datar dan peta digital yang bisa ditampilkan pada komputer dan smartphone. Dengan menggunakan peta, kita bisa melihat sebagian atau seluruh permukaan bumi atau suatu wilayah. Fungsi peta. Peta memiliki beberapa fungsi, antara lain 1. Sebagai penunjuk lokasi suatu tempat di permukaan bumi. 2. Memperlihatkan ukuran, jarak atau luas, dan arah suatu tempat di permukaan bumi. 3. Menggambarkan bentuk di permukaan bumi sehingga tampak jelas terlihat. 4. Sebagai alat penyedia data tentang potensi suatu wilayah. 5. Alat bantu peneliti atau ilmuwan sebelum melakukan survei. 6. Alat untuk mempelajari fenomena alam hingga gejala geografi. Komponen peta. Peta memiliki beberapa komponen sebagai berikut. 1. Judul peta. 2. Skala peta. 3. Simbol. 4. Legenda. 5. Mata angin. 6. Garis astronomis. 7. Garis tepi. 8. Tahun pembuatan peta. 9. Inset peta. 10. Tata warna. 1. Judul peta. Judul peta merupakan identitas atau nama untuk menjelaskan isi atau gambar peta. Misalnya, peta Provinsi Jawa Timur, peta Pulau Sulawesi, peta penggunaan lahan Provinsi Gorontalo 2008, peta kepadatan penduduk Provinsi Jawa Barat 2012, dan lain sebagainya. 2. Skala peta. Skala peta merupakan perbandingan jarak antara dua titik pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Peta dibuat dengan skala supaya dapat menggambarkan keadaan di permukaan bumi dengan ukuran yang tepat. Misalnya, skala 1:200.000. Skala tersebut artinya 1 cm jarak pada peta sama dengan 200.000 cm atau 2 km jarak sebenarnya. 3. Simbol. Simbol merupakan tanda pada peta untuk mewakili objek atau penampakan di permukaan bumi. Simbol pada peta dibedakan menjadi simbol titik, simbol garis, dan simbol area. Simbol berfungsi untuk mewakili keadaan sesungguhnya, seperti simbol kota, simbol jalan, kereta api, simbol gunung, dan simbol sungai. 4. Legenda. Legenda yang terdapat pada peta merupakan keterangan yang berisi gambar-gambar atau simbol-simbol beserta artinya. Keberadaan legenda sangat penting karena memudahkan pembaca peta untuk memahami simbol-simbol yang ada pada peta. 5. Mata angin. Mata angin merupakan pedoman atau petunjuk arah mata angin. Mata angin pada peta berupa tanda panah yang menunjukkan ke arah utara. Mata angin sangat penting keberadaannya supaya tidak terjadi kekeliruan arah. 6. Garis astronomis. Garis astronomis merupakan garis hayal di atas permukaan bumi yang terdiri dari dua garis lintang dan garis bujur. Garis lintang merupakan garis dari timur ke barat, sedangkan garis bujur merupakan garis dari utara ke selatan. 7. Garis tepi. Garis tepi merupakan garis yang dibuat mengelilingi gambar peta untuk menunjukkan batas peta tersebut. 8. Tahun pembuatan peta.
Tahun pembuatan peta menunjukkan kapan peta tersebut dibuat. Dari tahun pembuatan, kita dapat mengetahui peta tersebut masih sesuai atau tidak untuk digunakan saat ini. 9. Insert peta. Insert peta merupakan gambar peta yang ingin diperjelas atau karena letaknya di luar garis batas peta. Insert peta digambar bila diperlukan. Insert peta disebut juga peta sisipan. 10. Tata warna. Tata warna merupakan pewarnaan pada peta untuk membedakan objek satu dengan yang lainnya. Misalnya, warna coklat menunjukkan dataran tinggi, hijau menunjukkan dataran rendah, dan biru untuk menunjukkan wilayah perairan. Langkah-langkah membaca peta. 1. Membuka peta, kemudian membaca judul peta untuk mengetahui isi peta. 2. Melihat wilayah yang digambarkan pada peta. 3. Mengetahui posisi wilayah dari garis koordinatnya. 4. Mengetahui arah pada peta. 5. Memperkirakan jarak pada peta dengan melihat skala peta. 6. Mengenali kenampakan atau objek pada peta berdasarkan simbolnya. Membaca peta Indonesia. Ribuan pulau terbentang di wilayah Indonesia. Ada pulau besar, sedang, dan kecil. Wilayah kepulauan Indonesia memiliki kondisi geografis yang beragam. Kita dapat mengetahui kondisi geografis Indonesia dengan membaca peta. Peta memudahkan untuk mengenali kenampakan alam dan kenampakan buatan atau budaya Indonesia. Amati peta Indonesia berikut. Hasil pengamatan peta Indonesia. Beberapa informasi yang dapat diperoleh sebagai berikut. Indonesia terdiri atas banyak pulau, itulah sebabnya Indonesia disebut dengan negara kepulauan. Pulau yang banyak jumlahnya disatukan oleh perairan laut yang luas. Letak Indonesia di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Pulau besar di Indonesia yaitu Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Jika petanya berkala besar, tampak pulau paling utara adalah Pulau Miangas, dan pulau paling selatan adalah Pulau Rote. Pulau paling barat di Indonesia adalah Pulau Banggala. Sementara itu, di ujung timur Indonesia adalah wilayah Papua. Wilayah darat Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Daratan Indonesia dan Malaysia berbatasan di Kalimantan. Daratan Indonesia dan Timor Leste berbatasan di Pulau Timur, Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, daratan Indonesia dan Papua Nugini berbatasan di Papua. Batas-batas wilayah Indonesia. Berikut batas-batas wilayah Indonesia. Batas sebelah utara adalah Laut Cina Selatan, Samudra Pasifik, Malaysia, Filipina, dan Singapura. Batas sebelah selatan adalah Samudra Hindia, Timor Leste, dan Australia. Batas sebelah timur adalah Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Batas sebelah barat adalah Samudra Hindia. Demikian penjelasan tentang peta. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua.